Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Terbitan Suluh Injil, edisi 29 Januari 2025. Firman Tuhan yang menuntun kita hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan tema Aku Mau Sembuh. Ada banyak jenis penyakit di dunia hari ini. Bahkan satu orang bisa mengidap beberapa jenis penyakit sekaligus, karena saling terkaitnya satu organ dengan organ lainnya. Setiap orang sakit bukan hanya membutuhkan kesembuhan, tetapi juga membutuhkan kehadiran dan pertolongan orang lain. Betapa beruntungnya jika sakit membuat kita tidak berdaya, tetapi ada orang lain yang bersedia menanggung bersama kita. Tetapi orang lumpuh yang diceritakan dalam teks firman hari ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa. Entah berapa usianya, namun diketahui ia menderita sakit sudah selama 38 tahun. Ia mengetahui tentang kolam Betesda, dan hari itu ia datang ke kolam itu. Ia menunggu-nunggu jikalau air kolam itu menunjukkan goncangan dan ingin masuk ke dalamnya demi memperoleh kesembuhan. Ia menunggu cukup lama, dan saat itulah Yesus melewati tempat itu dan melihat dia. Tampaknya orang ini sudah berulang kali datang ke kolam itu, namun belum pernah berhasil turun tepat waktu saat air kolam itu berguncang. Yesus tentu sudah mengetahui bahwa orang ini ingin sembuh, namun tidak ada yang menolongnya. Ia seorang diri dan tidak memiliki siapa-siapa mendampinginya. Hari itu hari Sabat, sehingga kalaupun air kolam Betesda berguncang, tidak ada orang yang akan berani turun ke dalam kolam, karena hukum agama yang melarang orang melakukan aktivitas berat, termasuk bisa menyebabkan kesembuhan. Semua orang sakit harus menunggu sampai hari Sabat lewat. Tetapi Yesus melihat orang sakit yang sudah menunggu lama,
Ia memberikan kesembuhan kepadanya, walaupun hari ini Sabat dan orang tidak mengenal Yesus. Kesembuhan adalah anugerah Tuhan Yesus kepada siapa Ia berkenan. Yesus menunjukkan bahwa kesembuhan bukanlah tentang kapan dan siapa yang hadir saat kita sakit, tetapi tentang kehadiran Yesus yang melihat kita dan mau menyembuhkan. Pernahkah saudara merasa seorang diri saat menggumuli sakit dan beban hidup? Janganlah menuntut kehadiran orang lain, tetapi berharaplah kepada kehadiran Yesus Kristus. Dialah yang paling kita perlukan. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.